berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah luar biasa kita bisa bersua kembali untuk kesempatan pagi hari ini di hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Ya, masih terbilang awal bulan ya. Mudah-mudahan awal bulan ini semangat karena biasanya dompet juga masih relatif tebal dan juga semangat Anda untuk menjalani aktivitas ini juga mudah-mudahan semakin membuat imun kita semakin bertambah dan kita dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan di program Dinamika Jawa Timur kali ini kami akan membahas tentang kenali dan pahami bantuan sosial Bansos selama masa pembatasan. Ada dua narasumber yang kami undang untuk berbincang via Zoom, yaitu yang pertama ada Dr. Alwi M. Hum, beliau adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Brigjen Polisi Dr. Anda Juansi SHM Hum. Beliau adalah dosen khusus kajian ilmu kepolisian KIK Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Alwi. Assalamualaikum Bu Jenderal Juansi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Alwi? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan. Kemudian juga Bu Jenderal Juansi, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Salam sehat juga untuk jenengan Bu Jenderal. Terakhir saya ketemu jenengan pada waktu di pengukuhan sebagai dosen di kajian ilmu kepolisian di UNER gitu ya Bu Jenderal ya. Luar biasa. Ini posisi di Jakarta berarti Bu Jenderal? Jakarta, mau ke kantor. Oh gitu, baik. Terima kasih untuk waktunya. Baik. Dulu. Baik. Ya. Untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, tentunya untuk program Dinamika Jawa Timur ini bisa Anda dengarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuran Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Realita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersel Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Radio Pradya Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Serta juga Anda bisa mengikuti live streaming di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Dr. Alwi dan Bu Jenderal Juansi, sebelum kita nanti ngobrol, kita ikuti dulu ya Bu, mohon izin untuk kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Pernyataan dari Menteri Sosial memastikan warga terdampak akan menerima bantuan tambahan selama PPKM. Sahabat, selama pelaksanaan PPKM darurat, pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak melalui Kementerian Sosial. Bantuan ini berupa tambahan jumlah pemberian paket selain dari bantuan reguler. Baik itu untuk keluarga penerima manfaat atau KPM-PKH, BPNT, dan juga bantuan sosial tunai atau BST. Ini dikatakan oleh Tri Risma Harini, Menteri Sosial, saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan terkait PPKM level 4 pada Senin kemarin. Kondisi normal, pemerintah memberikan dua jenis bantuan yang dikelola oleh Kementerian Sosial di luar kementerian yang lain, yaitu BPNT atau bantuan pangan non tunai atau kartu sembako yang melalui e-warung, dan PKH, program Keluarga Harapan. Kemudian bantuan sosial tunai pada saat awal 2021 karena diprediksi saat itu bahwa COVID akan selesai di bulan April dengan pertimbangan-pertimbangan bermacam-macam termasuk vaksin, maka kemudian bantuan sosial tunai yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat itu diberikan dalam 4 bulan. Nominalnya Rp300.000 per bulan, 10 juta. Nah, kemudian
perlu kami sampaikan bahwa BPNT atau kartu sembako dan PKH itu beriringan. Jadi sebagian besar keluarga PKH, keluarga penerima bantuan PKH itu juga menerima bantuan BPNT atau kartu sembako. Sehingga saat terjadi PPKM kemarin, diputuskanlah penerima PKH dan bantuan sosial tunai diberikan tambahan beras masing-masing 10 kilo. Jadi kalau kita hitung keluarga penerima PKH 10 juta, kemudian BST itu 10 juta, totalnya 20 juta, masing-masing menerima 10 kilogram beras. Di perjalanannya adalah setelah kita hitung bahwa tadi saya sampaikan bahwa keluarga BPNT penerima bantuan sembako ini jumlahnya 18.800.000, itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta. Artinya ada 8.800.000 keluarga yang belum menerima bantuan beras. Nah, ini di bulan Juli ini disusulkan 8.800.000 kepala keluarga mendapatkan tambahan beras selain yang 20 juta tadi. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo. Baik, tentunya nanti kami undang Anda untuk bertanya atau berdiskusi dengan kedua narasumber di line telepon atau WA kami 0811 309 1009 atau on air langsung di 031 896 1514. Kita membahas tentang kenali dan pahami bantuan sosial selama masa pembatasan bersama dua narasumber, Dr. Alwi M. Hum, beliau Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Brigjen Polisi Dr. Anda Juansi S.A. M. Hum, dosen khusus kajian ilmu kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik, saya ke Dr. Alwi. Pak Alwi, dari apa yang disampaikan oleh Putri Risma hari ini, Menteri Sosial, secara reguler memang sebelum ada pandemi atau pokoknya jauh sebelum pandemi lah ya, masyarakat ini yang dalam kategori tidak mampu mendapatkan dua bantuan, BPNT dan PKH. Itu dari Kementerian Sosial. Nah, kalau boleh dijelaskan sebenarnya bantuan itu apa saja sih kata kriterianya dan juga kategorinya apa saja nih Pak Alwi? Monggo. Baik, terima kasih. Jadi ini program dari kementerian yang tadi disebutkan oleh Bu Menteri bahwa ini bantuan ini reguler, artinya sudah secara kontinu ini dilaksanakan. Setiap bulan itu ada yang namanya BPNT maupun juga PKH. Berkaitan dengan masa-masa pandemi, tadi disebutkan oleh Bu Menteri bahwa ada tambahan. Jadi ini sebenarnya titik tekannya. Jadi bagi penerima BPNT itu ada tambahan sebesar 200.000 yang diberikan selama 2 bulan. Jadi secara reguler mereka menerima bantuan yang besarannya juga 200.000, tetapi di masa pandemi ini, di masa PPKM seperti ini, mereka mendapatkan tambahan. Jadi kalau boleh saya menggunakan bahasa saya, artinya tambahan inilah kebijakan yang dikaitkan atau yang berkaitan dengan masa pandemi ini. Itu untuk BPNT. Yang kedua tadi disampaikan oleh Bu Menteri, PKH. Jadi PKH ini reguler program pusat, tetapi berkaitan dengan masa PPKM ini ada tambahan bahwa masing-masing keluarga itu mendapatkan tambahan beras 10 kilogram. Nah, ini barangkali program khusus yang berkaitan dengan masa-masa pandemi khususnya di PPKM darurat ini. Terus yang ketiga ada program dari pusat yang ini berkaitan dengan masa pandemi COVID yang dikenal dengan BST.
bantuan sosial tunai. Ini juga program kementerian, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Menteri. Jadi semula kebijakan dari pusat, bantuan ini berakhir April. Tetapi karena situasi pandemi COVID yang seperti ini, lalu pemerintah membuat kebijakan itu ditambah. Jadi yang semula berakhir April itu diteruskan Mei, Juni. Jadi diperpanjang 2 bulan, bantuannya diserahkan di bulan Juli. Nah, ini pelaksananya PT Pos. Terhadap mereka yang menerima BST itu juga menerima tambahan beras 10 kilogram. Jadi inilah program yang dari pusat, gitu ya. Untuk Jawa Timur penerima BPNT itu mendekati 3 juta KPM. Sementara untuk PKH itu 1,6 juta. Untuk BPST itu 1,45 sekian, jadi hampir 1,5 ya. Itu program yang dari kementerian, jadi ada tambahan nuansanya berkaitan dengan masa-masa diberlakukannya kebijakan PPKM darurat ini. Saya ingin menambahkan, jadi di samping program yang dari pusat, dari provinsi juga ada program. Ada program reguler yang disebut PKH Plus. Ya, PKH Plus. PKH Plus itu adalah bahwa komponen penerima PKH yang di situ ada lansia itu diintervensi oleh pemerintah provinsi. Lansianya itu mendapatkan bantuan sosial berupa uang sebesar 2 juta per tahun. Pagunya sebanyak 50.000. Itu yang pertama, PKH Plus. Ini murni program Jawa Timur. Berikutnya juga program reguler, asistensi sosial penyandang disabilitas. Bagi warga Jawa Timur, kaum disabilitas yang mengalami kecacatan berat, itu diintervensi juga, dibantu setiap bulan 300.000. Artinya setahun itu 3.600.000. Ini jumlahnya di Jawa Timur sekitar 4.000 orang. Nah, yang akan kita lakukan berkaitan dengan PPKM ini adalah percepatan. Jadi triwulan 2 ini di bulan Juli itu sudah selesai dicairkan, bergulir bantuan ini. Tetapi melihat situasi seperti sekarang ini, maka petunjuk pimpinan, gubernur dan wakil gubernur, agar kami melakukan percepatan penyaluran di bulan Agustus ini untuk tahap 3. Jadi tahap 3-nya tidak menunggu September, tapi akan kita upayakan ini di Agustus. Di samping itu, terakhir ini kami sampaikan bahwa ada program bantuan keuangan yang ini sedang kita persiapkan. Bantuan keuangan ini nanti akan kita berikan ke kabupaten kota yang dimaksudkan untuk membantu kabupaten kota. Karena yang punya keluarga, yang punya masyarakat ini kan kabupaten kota. Jadi bansos itu sebenarnya banyak, ada yang melalui Kementerian Desa, ada yang melalui Kementerian Tenaga Kerja, ada yang melalui Kementerian Kesehatan, dan lain-lain sebagainya, kan gitu ya. Sehingga masyarakat manakala tidak tercover dari bantuan yang disampaikan oleh Menteri Sosial, mereka bisa menggunakan bantuan itu dari jalur Kementerian Desa, BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa. Ada juga kebijakan yang berkaitan dengan bantuan bagi tenaga kerja melalui Kementerian Tenaga Kerja. Jika hal itu semua disisir masih ada, maka bisa menggunakan dana bantuan provinsi yang diberikan kepada kabupaten kota. Atau jika kabupaten kotanya menganggarkan, juga bisa menggunakan dana dari kabupaten kota.
Di samping itu, Kementerian Sosial juga menyampaikan bantuan beras 5 kilogram ke masing-masing kabupaten, di mana kabupaten mendapatkan 3.000 pack, masing-masing 5 kilogram. Saya kira itu sementara. Iya, baik. Pak Alwi, kalau melihat dari data di tahun 2020 itu kan jumlah penduduk masyarakat Jawa Timur sekitar hampir kurang lebih 40 juta gitu ya. Dan untuk bantuan itu sendiri kan sebelumnya sudah terdata lewat DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Dan kita tahu pandemi ini kan sudah 1,5 tahun dan juga pasti memberikan dampak secara ekonomi dan sosial terhadap masyarakat, banyak PHK dan sebagainya. Dari data di DTKS itu apakah ada update penambahan penerima bantuan atau masih mengacu pada data-data sebelumnya, Pak Alwi? Ya, terima kasih. Jadi yang namanya data ini memang selalu diupdate. Bahkan Kementerian Sosial ini sejak Januari 2021 itu mereka menjadikan program update DTKS itu sebagai program unggulan lah atau program prioritas. Sehingga angkanya ini selalu mengalami pergerakan gitu ya. Kalau dulu itu di Jawa Timur itu angkanya lebih dari 3 juta, sekarang ini ketemunya 2,9. Lah kenapa berkurang? Ini yang melakukan pendataan itu Kementerian Sosial. Diharapkan oleh Kementerian Sosial data ini semakin valid. Artinya boleh jadi dikhawatirkan itu ada double dengan penerima bansos-bansos yang lain. Kan programnya bertambah. Jadi pemilahan penerimanya juga itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi updating terhadap DTKS ini terus dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi itu. Baik. Jadi untuk update itu sendiri muaranya dari pihak desa. Di situ ada Babinsa, Babin Kamtipmas yang ikut mengupdate, kemudian disampaikan ke pihak kecamatan, nantinya akan disampaikan ke pihak dinas sosial setempat, begitu Pak Alwi? Ya, jadi di tiap desa itu ada operator yang merupakan kepanjangan tangan dari teman-teman yang ada di dinas sosial Kapota. Mereka itulah yang melakukan penjaringan data, dikirim ke dinas sosial kabupaten kota, dan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota dilaporkan ke kementerian. Tetapi ini kan selalu dinamis. Jadi data ini dinamis gitu ya. Jadi begitulah terus yang jadi prioritas dari kementerian sekarang ini adalah bagaimana DTKS itu selalu diupdate gitu. Iya, baik. Sebelum saya bergeser ke Bu Jenderal Juwansi, Pak Alwi, secara umum sebenarnya orang yang masuk kategori penerima bantuan itu seperti apa sih, Pak? Nah ya, di situ ada kriterianya. Jadi yang masuk di BPNT penerima bantuan sembako itu ada kriterianya. Yang masuk kategori PKH itu juga ada kriterianya. Jadi kriteria-kriteria inilah yang menentukan si A, si B itu layak untuk menerima bantuan. Dan di atas itu semua bahwa mereka itu harus punya dokumen kependudukan. Ini yang sering kali jadi mohon maaf, ada orang miskin, orang yang sebetulnya dari sisi kriteria berhak menerima bantuan. Tetapi mereka tidak mendapatkannya karena mereka belum memiliki atau tidak memiliki dokumen kependudukan. Karena syaratnya itu by name, by address, by nick. Nah, ini yang perlu kita upayakan bagaimana warga ini agar punya dokumen kependudukan. Misalnya mereka pindahan dari mana atau mereka gelandangan, pengemis. Itu kan sangat layak mereka dapat bantuan. Tapi mereka nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena boleh jadi mereka itu tidak punya NIK. Inilah tugas kita, jadi kami selalu koordinasi dengan OPD yang menangani kependudukan. Dan walaupun ini tidak mudah, jadi memasukkan mereka. Mereka tidak mungkin langsung bisa diberi KTP kalau mereka tidak punya KK.
Mereka tidak mungkin bisa diberi KK kalau mereka tidak punya tempat tinggal. Lah, ini problem-problem seperti ini yang ada di lapangan gitu. Baik, saya geser ke Bu Jenderal. Bu Jenderal, memang tidak diragukan lagi begitu ya, kontribusi Polri dalam hal ini juga ikut memberikan sumbangsi dalam kondisi sekarang ini ya. Tapi mungkin kalau dari penuturan jenengan langsung ini, kalau terkait dengan bantuan sosial di masa pembatasan ini, seperti apa ini Bu Jenderal? Terima kasih Mas Panji atas waktunya. Sangat jelas tadi disampaikan oleh Pak Dr. Alwi terkait dengan masalah bantuan sosial. Jadi dari kepolisian tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ini tentu di masa-masa PPKM ini banyak hal yang harus dikerjakan ekstra, ya sangat-sangat ekstra oleh kepolisian dan bergandeng tangan dengan instansi-instansi yang lain, TNI maupun dari pemerintah daerah. Nah, kalau dalam kaitannya dengan penegakan hukum, tentu di masa-masa seperti ini kita harus betul-betul turut mengamankan untuk lebih berjalannya program pelaksanaan PPKM dan juga masalah-masalah penyaluran sosial, bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas Sosial yang di daerah. Jadi hal-hal yang mesti kita antisipasi sebagai penegak hukum tentu banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi pada saat penyaluran-penyaluran, terutama mungkin ada pemalsuan data, kemudian ada pemotongan-pemotongan, kemudian juga ada duplikasi. Nah, hal ini tentu kepolisian dari mulai tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek tentunya bergandeng tangan untuk bisa meyakinkan dan mengamankan bahwa bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas Sosial bisa sampai kepada yang bersangkutan atau yang berhak. Nah, jadi pada prinsipnya Polri mendampingi sepenuhnya, mengamankan apa yang menjadi program pemerintah di dalam hal PPKM ini dan juga masalah penyaluran bantuan sosial. Sehingga hal-hal yang memang terkait dengan penegakan hukum bisa kita antisipasi dengan adanya pendampingan dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat yang paling depan, yaitu di Polsek. Tadi juga disampaikan oleh Dr. Alwi bahwa di daerah juga pendataan itu sangat intens sekali, sehingga baik Babin Kantimas maupun Babinsa yang ada di garda terdepan mendampingi dari Dinas Sosial untuk bisa mendapatkan data yang tepat dan menyalurkannya kepada orang yang tepat. Itu saja dulu mungkin, Sanji. Bu Jenderal. Baik, Dr. Alwi dan juga Bu Jenderal, kita jeda dulu ya, kurang lebih 3-5 menit, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur dengan tema Kenali dan Pahami Bantuan Sosial selama masa pembatasan bersama Dr. Alwi M. Hum, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Brigjen Polisi Dr. Anda Juwansi SHM Hum, dosen khusus kajian ilmu kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air hidup yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid, sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers silakan Anda hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema Kenali dan Pahami Bantuan Sosial selama masa pembatasan dengan dua narasumber, Dr. Alwi M. Hum, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Brigjen Polisi Dr. Anda Juwansi SHM Hum, dosen khusus kajian ilmu kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER. Sebelum saya bacakan
pertanyaan yang sudah masuk. Saya masih ke Bu Jenderal Juansi. Bu, yang saya lihat di contohnya nih di Polresta Sidoarjo kadang-kadang juga memberikan bantuan langsung terhadap warga terdampak. Kalau di Polri sendiri apa memang ada alokasi untuk juga ikut memberikan bantuan, Bu? Iya, mohon maaf Bu Jenderal, suaranya nggak keluar, belum keluar. Ya, Monggo. Mas Madi, di Polri selain kita sebagai penegak hukum juga kita sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kita Pak Kapolri tentunya sudah membuat satu kegiatan yang kita beri nama Polri Peduli. Itu kita bergandeng tangan dari seluruh anggota untuk bisa memberikan perhatiannya, kepeduliannya kepada masyarakat yang terdampak khususnya COVID-19 ini. Jadi kita memang ada satu kegiatan yang memang sudah dirancang secara khusus dari tingkat pusat, Mabes Polri sampai dengan di daerah. Jadi memang kita anggota seluruhnya siapa saja yang akan memberikan sumbangannya seikhlasnya kita kumpulkan bersama-sama ya. Jadi dari tingkat Mabes, Polda, Polres sampai dengan Polsek kita kumpulkan sama-sama dan kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak. Jadi kita memang bergandeng tangan Mas Panji untuk bisa memberikan kepeduliannya dalam rangka memberikan pelindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita namakan Polri Peduli, ya, seluruhnya dari anggota Polri bergandeng tangan secara ikhlas untuk bisa memberikan perhatiannya kepada masyarakat yang terdampak. Baik, Bu Jenderal, Pak Alwi, kita ke redaksi dulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah dihimpun oleh redaksi. Kansa? Ya, ini ada 3 pertanyaan masuk dari Didik Rasuna. Untuk bantuan ini kenapa tidak terpusat ya Pak dari awal? Misal hanya 1 pintu untuk mengurangi adanya pungli bantuan. Kemudian dari Twitter dari Freddy Halim, selama ini belanja bantuan ini apakah dengan sistem kontrak dengan perusahaan terkait atau stok akhir dari PT yang ingin menyumbang untuk bansos Pak? Kemudian dari Bu Seren di Nganjuk, jaminan apa yang diberikan pemerintah saat pengiriman bansos aman sampai di tangan warga, Bu? Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan juga menyampaikan pendapatnya. Ada Didik Rasuna, ada Freddy Halim dan juga ada Sharon. Tanggapannya, Pak Alwi? Ya baik, terima kasih. Jadi kenapa bantuan ini tidak terpusat ya? Sebenarnya saya pun sama ya punya pemikiran seperti itu. Tetapi ini kan di pemerintahan itu berkaitan dengan tupoksi. Artinya bahwa kalau kita melakukan sesuatu di luar tupoksi kita itu salah. Ini kan ada dari kepolisian kan gitu ya. Artinya misalnya itu berkaitan dengan bantuan bagi tenaga kerja misalnya. Maka itu ada kementeriannya tersendiri. Jadi bansos bagi tenaga kerja ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja. Bansos bagi masyarakat desa bisa menggunakan BLT dana desa, itu ada kementeriannya tersendiri dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi kalau itu justru ditangani oleh kita, saya khawatir dari sisi regulasinya bisa bermasalah. Walaupun kalau dari sisi efisiensi memang saya sependapat. Jika jadi satu misalnya mereka yang memerlukan lalu melalui satu pintu, wah itu saya sependapat itu ya. Tapi sekali lagi kan kita dibatasi oleh regulasi, oleh aturan gitu ya. Berbuat baik saja belum tentu cukup kan gitu. Baik, tapi di sisi lain pihak swasta memberikan bantuan begitu langsung direct ke masyarakat gitu boleh ya Pak sebenarnya ya? Tentunya boleh lah. Jadi perusahaan-perusahaan dia kan punya kewajiban juga untuk peduli, perhatian terhadap lingkungannya, terhadap karyawannya. Nah, tentunya perusahaan ini kan sebaiknya dia juga melaporkan ke dinas yang menangani ketenaga kerjaan, sehingga biar tahu, biar terekap kan gitu ya. Nah, kalau tidak dilaporkan kan kita tidak punya data. Jadi kalau bolehnya bolehlah perusahaan itu memberikan kepada karyawannya, kepada lingkungan sekitarnya,
Bahkan membantu pemerintah juga boleh. Jadi pernah beberapa waktu yang lalu itu ada bantuan beras yang kepada masyarakat Jawa Timur gitu ya, yang diserahkan di Gerahadi, lalu kita yang membantu untuk mendistribusikannya gitu. Boleh-boleh saja. Iya. Ini pertanyaan kedua dari Freddy Halim. Selama ini belanja bantuan ini apakah ada sistem kontak dengan perusahaan penyedia bantuan misalnya sembako atau stok akhir dari perusahaan tersebut yang ingin menyumbang untuk bansos, Pak? Saya kurang memahami itu kalau kaitan dengan perusahaan-perusahaan seperti itu, ya. Jadi mohon maaf, mungkin saya tidak bisa berargumen ya, karena khawatir itu salah penafsiran nanti. Baik. Ini dari pertanyaan berikutnya, Bu Sharon. Jaminan apa yang diberikan pemerintah saat pengiriman itu bansos aman sampai ke tangan warga dan tepat sasaran? Baik, jadi untuk aman itu pemerintah menggunakan sistem perbankan ataupun sistem yang dari pos itu. Jadi namanya bantuan itu bantuan non tunai, jadi mereka tidak menerima uang tetapi langsung masuk ke rekening. Ini kan dalam rangka menjaga pengamanan biar uangnya tidak palsu kan gitu ya, uangnya tidak hilang kan gitu. Yang kedua, membelinya pun juga ditentukan kan gitu. Jadi ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka tepat sasaran, aman. Bagaimana tepat sasaran? Untuk tepat sasaran, datanya itu sudah dipersiapkan. Itulah yang saya katakan tadi bahwa Kementerian Sosial selalu mengupdate. Tapi update ini kan munculnya dari bawah. Tidak mungkin kementerian itu mengupdate dengan serta-merta tanpa ada usulan dari kabupaten kota. Misalnya warga penerima sudah meninggal. Sepanjang tidak dilaporkan, maka nama itu ada. Sepanjang nama itu ada, maka nama itu nerima bantuan. Kan ini problemnya. Jadi kalau ada misalnya penerima bantuan yang meninggal, ya ayo segera dilaporkan. Sehingga yang meninggal itu tidak menerima dan bisa digantikan kepada orang lain. Hal-hal yang seperti inilah yang perlu ada kerjasama dari semuanya. Dari masyarakat dan aparat kita yang ada di bawah. Saya kira itu. Baik, ini ada pertanyaan yang barusan masuk lewat SMS di 08113091009 dari Mas Wahyu di Krian. Pak, ragam bantuan itu kan banyak ya. Apakah dimungkinkan kalau satu orang akhirnya menerima double bantuan, entah itu dari Kemensos, kemudian dari pihak Pemkab, lalu juga dari pihak swasta? Apakah kalau menerima bantuan seperti ini diperbolehkan? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini memang yang jadi concern kita. Jadi penerima bantuan itu diharapkan, ditekankan tidak double. Kalau mereka sudah menerima BLTDD, maka mereka tidak menerima bansos yang lain. Kan gitu ya. Kalau mereka sudah menerima bansos sembako atau BPNT, diharapkan mereka tidak menerima BLTDD. Mereka harus milih salah satu. Kalau mereka menerima BST, ya sudah, mereka tidak menerima yang lain. Gitu. Tetapi misalnya penerima BST mendapatkan bantuan dari perusahaan swasta, ya boleh-boleh saja. Misalnya dia kerja di perusahaan lalu perusahaannya memberikan kepada dia, ya boleh. Ada perusahaan yang membagi-bagi untuk masyarakat di sekitar pabriknya misalnya, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau program yang dari pemerintah itu diharapkan satu orang tidak menerima double. Dan itu ada datanya, jadi di kabupaten kota itu terdeteksi mereka. Itu yang saya katakan tadi, by name, by address, by nick. Jadi kalau dia sudah menerima bantuan BST itu tercatat di nick-nya itu ada apa namanya lah di sistem IT sekarang kan gitu. Kalau dia mau nerima lagi itu akan tertolak gitu. Saya kira itu. Ya, kalau by name, by address, by nick itu lintas kementerian juga Pak ya, lintas dinas. Contohnya begini, ketika mendapatkan bantuan dari dinas sosial, dia tidak memungkinkan mendapat bantuan dari dinas ketenaga kerjaan misalnya. Atau ada semacam gitu Pak, ada link antara masing-masing dinas dan juga kementerian Pak? Ya, yang saya sampaikan ini yang berkaitan dengan bansos ya Pak ya, bansos.
Jadi kalau misalnya bantuan dari Dinas Tenaga Kerja, apakah itu bentuknya bansos seperti kita atau mereka sebagai subsidi upah, itu kan beda ya Pak ya. Makanya saya katakan tadi ini bansos ini tidak semuanya di Dinas Sosial. Kan gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar lebih jauh karena khawatir nanti salah gitu ya. Jadi kalau bansos itu mereka tidak akan dapat double. Itu sudah bisa dipastikan mereka nggak akan double. Kalau nerima BST mereka tidak akan nerima BPNT, gitu aja. Baik, seperti itu ya. Baik. Kalau dalam update data untuk data terpadu kesejahteraan sosial, ini yang lebih aktif yang mana seharusnya Pak? Warganya yang terdampak atau perangkat desanya yang harus lebih istilahnya itu lebih banyak turun ke bawah untuk memantau, untuk memverifikasi atau untuk mendata begitu Pak? Ya, kalau menurut saya ya dua-duanya lah Pak. Karena kalau itu hanya mengandalkan kepada petugas itu kan juga terbatas. Nah, kalau kita menginginkan bahwa produk itu bisa baik, benar, mendekati kenyataan, maka partisipasi aktif dari warga itu juga diperlukan. Itu yang saya katakan tadi, misalnya ada orang meninggal, belum tentu Pak, petugas operatornya itu tahu, belum tentu Pak. Tapi kan keluarganya tahu, ya ayo dilaporkan, RT-nya tahu, ayo dilaporkan, misalnya gitu. Atau pindah. Bisa saja operatornya itu tidak tahu bahwa penerima ini pindah misalnya. Tahunya nanti setelah 3 bulan, 4 bulan. Tapi keluarganya, RT sekitar kan tahu Pak kalau pindah Pak. Jadi dengan cara sinergi seperti ini akan diperoleh data yang mendekati valid, kan begitu Pak. Baik, saya bergeser ke Bu Jenderal Juansi. Bu Jenderal, ini ada pertanyaan juga ini, bagaimana untuk proses monitoring dan pengawasan? Apakah sudah ada tindakan, barangkali jenengan tahu ini Bu Jenderal, terhadap mereka yang akhirnya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena sudah bisa dikategorikan kategorinya masuk ke yang sebelumnya layak menerima bantuan tapi akhirnya tidak layak menerima bantuan. Monggo Bu Jenderal. Ya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Alwi secara rinci ya, begitu banyak bantuan yang disampaikan oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Jadi memang Polri juga secara intens mengawasi ya, turut memonitor pelaksanaannya. Apakah ada penyimpangan, apakah ada pemotongan, apakah ada pemalsuan data. Nah ini betul-betul menjadi perhatian Polri dalam rangka mensukseskan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial di daerah. Jadi selama ini memang kalau ada hal-hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat, laporan-laporan yang mungkin dilaporkan oleh Dinas Sosial sendiri atau Kementerian Sosial ataupun ada laporan dari masyarakat, tentu kita dengan lapis-lapis kemampuan dari mulai tingkat pusat sampai dengan Polsek sebagai garda terdepan, justru kita akan lebih cepat untuk menangani permasalahan tersebut supaya kita tidak berkembang lagi. Ini penting karena dengan kecepatan kita dalam penanganan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak semestinya. Jadi perhatian Polri baik dari tingkat Mabes Polri, mulai Polda, Polres maupun Polsek, sungguh-sungguh untuk bisa membantu program dari Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial agar program-program itu sampai kepada masyarakat. Jadi hal-hal yang memang kalau memang terjadi penyimpangan, pemotongan atau permasalahan yang merugikan masyarakat si penerima, ya, agar segera dilaporkan. Ya, masyarakat harus berani melaporkan supaya betul-betul program ini berhasil tepat guna. Itu saja mungkin Mas Panji. Baik, masyarakat harus berani melaporkan ya, dan yang melaporkan dijamin aman ya, gitu ya Bu ya. Takutnya kan kalau lapor ada diancam atau apa begitu kan, biasanya gitu.
kita jamin keamanannya ya. Baik, luar biasa. Ini langsung dapat jaminan dari Bu Jenderal Juwansi ini. Baik, saya ke Pak Alwi. Pak Alwi, terakhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan kenali dan pahami bantuan sosial selama masa pembatasan. Pesan untuk kita, monggo Pak Alwi. Seperti sekarang ini, itu perhatian pemerintah kan cukup besar. Dan itu melibatkan berbagai elemen, baik dari program pusat, antar kementerian maupun juga di provinsi dengan berbagai stakeholder, bahkan itu dari jajaran Polda, jajaran Kodam, Pangku Armada dan semuanya itu bergerak itu dengan berbagai variasi dan kewenangan beliau-beliau masing-masing, itu semua demi membantu masyarakat. Nah, kami berharap mudah-mudahan ini juga masyarakat bisa membantu kita menyampaikan informasi, mudah-mudahan di bawah sana bisa tepat sasaran kan gitu ya. Mereka yang betul-betul memerlukan itu bisa nerima bantuan, dan ya saya sangat berharap walaupun ini sudah mekanismenya sudah rutin, ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penerima. Saya kira itu aja, Pak. Baik. Wah, ini rupanya ada pertanyaan terakhir yang muncul ini, Pak, dari Bu Safira di Candi. Pak, misalnya kalau ingin menerima bantuan langsung ke kantor dinas sosial kabupaten kota itu bisa, Pak, ya? Begini, jadi jika ada warga, seperti saya katakan tadi, warga betul-betul miskin, dia belum bisa menerima bantuan, itu yang paling dekat itu bisa menyampaikan ke aparat desa. Siapa tahu bisa diakomodir di BLT dana desa. Itu sangat memungkinkan, Pak. Kalau dia orang-orang warga kelurahan, ya bisa dia datang ke ke petugas kelurahan untuk nanti diusulkan. Sangat-sangat bisa, Pak. Baik, itu Bu Safira, pernyataan dari Pak Alwi. Jadi silakan ke desa dulu ya, ke perangkat desa terlebih dahulu, daripada jauh-jauh ke dinas sosial gitu ya. Baik, Bu Jenderal, ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita, kenali dan pahami bantuan sosial selama masa pembatasan. Monggo Bu Jenderal. Ya, terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta memantau program-program yang dilaksanakan oleh dinas sosial maupun oleh Kementerian Sosial, dan kita juga Polri sangat memerlukan sekali kerjasamanya masyarakat manakala ada hal-hal yang tidak semestinya atau ada penyimpangan dalam rangka pendistribusian dalam program-program tersebut. Jangan takut-takut untuk melaporkan kepada kepolisian yang terdekat ya. Jadi supaya program itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan juga tepat sasaran, mohon agar masyarakat juga turut serta bergandeng tangan dalam rangka memonitor atau memantau pelaksanaan pendistribusian tersebut. Jadi kami berharap dengan kerjasama ini kita juga bisa dapat memudahkan untuk mengidentifikasi apakah ada penyimpangan atau tidak. Sehingga kerja kita sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat merasa terbantu dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, dari berbagai instansi dan juga dari masyarakat. Itu saja Mas Panji, mudah-mudahan kita semua dalam situasi seperti ini tetap meningkatkan kepedulian kita dalam rangka memusatkan perhatian kepada masyarakat yang terdampak sedikit tetapi besar artinya dan tentu berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin, matur nuwun. Terima kasih Bu Jenderal Juwansi, terima kasih Pak Alwi. Mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh satu di antara kepala daerah ketika saya liputan, ragam bantuan sosial ini adalah merupakan jaring pengaman sosial, bukan sebagai solusi untuk mengatasi pandemi, karena pandemi itu kembali kepada diri kita untuk tetap patuh dan mematuhi protokol kesehatan. Kita berharap bantuan ini juga tepat sasaran dan juga bisa meringankan beban masyarakat. Terima kasih Pak Alwi untuk waktunya, Bu Jenderal terima kasih untuk waktunya. Salam sehat selalu dan sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Alwi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.